Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat podcast yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, bertemu kembali di sesi podcast Kemangi yang manakala saat ini saya didampingi oleh narasumber yang luar biasa. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih tetap menjalankan ibadah puasa? Harus wajib. Semangat inge. Insyaallah. Syukur. Mudah-mudahan semangatnya kita spirit untuk di bulan suci Ramadan ini sampai akhir nantinya kita akan dapatkan pahala selipat gandanya. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, kali ini mengangkat tema dari beliau ini ya luar biasa, ini teman seperjuangan. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Banyuwangi. Tak asing lagi nih. Kalau biasanya kalau banyak yang mengundang nanti ini ya. Ya. Beliau adalah Ustazah Siti Ruqayyah SPDI MPDI, yang mana kali ini akan mengangkat tema keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Untuk itu saya silakan langsung kepada beliau. Ya, terima kasih Bu Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Walladzi hafidhahu qailan fihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil arabiyil amin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa hadir dan insya Allah kita masih bisa puasa ya Bu Hikmah ya, dan bisa hadir di acara podcast Kemangi, podcast Kemenak Banyuwangi dalam keadaan sehat walafiat. Salat ma'asalam tak lupa kita aturkan pada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bu Hikmah apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah bisa ketemu di podcast Kemangi ya. Betul. Mudah-mudahan nanti bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bu Hikmah, sesuai dengan tema hari ini, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Islam dan Al-Quran ini adalah nikmat yang hakiki, ya, nikmat yang hakiki. Sedangkan perbendaharaan, harta, emas, perak, jabatan, kedudukan itu hanya kenikmatan yang fana. Maka Al-Quran ini betul-betul sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Kalau orang Islam hidup di dalam dunia ini lepas dari Al-Quran, ya bisa dimungkinkan bisa tersesat begitu. Al-Quran sebagai al-bayan, penjelas, keterangan-keterangan. Di sana ada siksa, ada ancaman, dan ada janji yang Allah sampaikan melalui Al-Quran. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari dan memahami serta mengamalkan Al-Quran. Begitu Bu Hikmah. Allah juga menjanjikan memberikan keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang mau membaca maupun yang mempelajari. Jangankan mempelajari dan memahami, hanya membaca saja Allah sudah memberikan pahala yang luar biasa. Maka sebelum kita berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, maka nyoba kita ngulik kembali apa sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Yang pertama at-tasdiq, yaitu membenarkan. Kita harus membenarkan sebagai umat Islam, bagian dari keimanan, membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah yang akan disampaikan kepada umatnya. Begitu. Maka seperti yang disampaikan di dalam surat Thaha ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika telah datang dariku
petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini Allah yang ngomong nih. Berarti kalau kita mengikuti petunjuk melalui Al-Quran, insya Allah jalan kita lurus, ya, dan tidak akan celaka. Gitu. Yang kedua, yang pertama kita tasdik, membenarkan Al-Quran sebagai firman Allah, dan itu bentuk keimanan kalau kita yakin Al-Quran itu adalah sebagai kitab kita, begitu. Yang kedua adalah at-tilawah, membacanya. Membaca Al-Quran ini merupakan perintah. Ya, karena kalau tidak dibaca, mana bisa orang mengenal apa isi kandungan dari Al-Quran. Pertama prosesnya harus mau membaca. Nah, seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, bahwa membaca Al-Quran ini bagian dari perintah Allah. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa-apa yang aku wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, yaitu Al-Quran, kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Nah, ini kan juga perintah. Yang namanya perintah itu, kita sebagai orang muslim, ya setidaknya kan menjalani, Bu Hikmah. Nah, kalau punya Al-Quran hanya sebagai jimat di dalam lemari, sampai berdebu, pokoknya ada Al-Quran di rumah aman gitu ya. Nah, untuk kan tidak mungkin kita akan merasakan bagaimana Al-Quran itu menjadikan petunjuk atau sebagai penenang hati kita. Yang ketiga, Al-Quran itu di samping kita membenarkan, membaca, juga at-tadabbur, merenungi Al-Quran. Ini penting nih, bagian dari proses kita untuk lebih cinta dengan Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Bagaimana pesan-pesan cinta Allah ini disampaikan, ada apa di balik perintah-perintah melalui Al-Quran ini, dan apa yang harus kita lakukan. Ini harus ada tadabbur, memahami, merenungi, dan menghayati pesan-pesan yang disampaikan melalui Al-Quran. Seperti yang disampaikan dalam surat Muhammad ayat 24, mohon maaf. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah tidak kalian merenungkan ya dari Al-Qur'an, ataukah hati kalian sudah terkunci? Berarti kalau ada seseorang yang enggan merenungi apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, menghayati, mentadaburi, bisa jadi hatinya mungkin sedang terkunci. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nih ya, at-tadabbur. Kemudian untuk meraih kemuliaan Al-Quran itu kita bisa at-tatbiq, yaitu mengamalkan. Nih yang penting nih, setelah Al-Quran dibaca, dipahami, harapannya mengamalkan. Jadi apa-apa yang kita lakukan, ibadah, akhlak, perbuatan kita, kemudian proses kehidupan ini, berbagai macam persoalan-persoalan, itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dengan cara mempelajari. Kemudian mohon maaf, at-tatbiq tadi mengamalkan ya. Kemudian at-ta'lim. At-ta'lim itu mempelajari. Nah, Rasulullah sudah menyampaikan nih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang terakhir at-tahfidz, Bu Hikmah. Ini yaitu menghafalkan Al-Qur'an. Allah sendiri menyampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Melalui siapa menjaganya di dunia ini? Salah satunya orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, memahami, mempelajari, mengamalkan, dan menghafalkan. Menghafalkan tidak secara lafziah saja, tetapi setelah dia tahu, paham dengan Al-Quran, diamalkan, bisa jadi disebut sebagai tahfidz, menghafalkan Al-Quran. Begitu Bu Hikmah. Nah, Bu Hikmah berkaitan tadi dengan materi kita kembali nih. Tadi kan kita bagaimana cara kita untuk meraih kemuliaan Al-Quran. Sekarang temanya kita tentang bagaimana keutamaannya ketika Al-Quran itu dibaca di bulan suci Ramadan. Ya, waduh, ini sepertinya Bu Hikmah, kalau kita membaca Al-Quran saja di luar bulan-bulan Ramadan, itu pahalanya sudah luar biasa. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Tentunya tidak perlu diragukan lagi, ya kan? Di luar Ramadan saja sudah luar biasa pahalanya. Nah, tolak ukur seorang muslim, Bu Hikmah dan sahabat podcast Kemangi, bisa dilihat dari kedekatan dia berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin dia dekat berinteraksi dengan Al-Quran, maka hubungannya dengan Allah ini semakin dekat. Allah sudah menyampaikan, barang siapa yang ingin ya mendengar perkataan Allah, maka perbanyak membaca Al-Quran.
Barang siapa yang ingin mendengar apa yang disampaikan oleh Allah, maka perbanyak membaca Al-Quran. Bukankah ini hal yang luar biasa? Kalau kita ingin dekat dengan Allah, melalui Al-Quran kita bisa membacanya, memahami, menghafalkannya. Seperti itu Bu Hikmah. Maka ini tolak ukur nih bagi kita. Intensitas kita di dalam membaca Al-Quran sudah berapa? Satu hari berapa ayat? Berapa makro? Ya, berapa juz begitu ya? Itu menunjukkan kedekatan kita berinteraksi dengan Allah melalui membaca Al-Quran. Begitu Bu Hikmah. Nah, nyoba kita, apa sih keutamaan membaca Al-Quran itu sebenarnya? Yang pertama Bu Hikmah, ketika Al-Quran dibaca, kita akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Nah, tidak hanya win-win aja ya. Iya benar-benar ya. Ketika membaca Al-Quran saja, kita akan mendapatkan ketenangan atau sakinah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim menyampaikan bahwa tidak seorang Muslim yang berkumpul di dalam masjid atau rumah Allah dan sedangkan dia sedang membaca, mempelajari Al-Quran, melainkan Allah akan menurunkan rahmatnya dan ketenangannya melalui malaikat. Dan Allah akan memamerkan nih loh hambaku, memamerkan di hadapan para malaikat, ini loh hambaku yang senang membaca Al-Quran, dipamer-pamerkan kita Bu Hikmah. Nah, kalau sudah Allah mengatakan begitu, masa kita masih belum percaya dengan mendapatkan ketenangan ketika membaca Al-Quran? Yang kedua, apa yang bisa kita peroleh dari membaca Al-Quran? Bu Hikmah dan sahabat podcast dimanapun berada, membaca Al-Quran satu huruf, satu pahala. Satu huruf itu. Coba, Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf Bu Hikmah? Kira-kira 19 huruf. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau 19 huruf dikali 190 kebaikan. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, satu huruf 10 kebaikan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan lagi. Ini kupon wonten panitia yang kita tidak perlu repot-repot. Yang penting kita taat perintahnya, membaca ya, pahala itu sudah bagian dari sudah janji Allah begitu ya. Seperti yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka akan diberikan 10 pahala kebaikan. Begitu. Walaupun dia terbata-bata bacanya Bu Hikmah, malah yang terbata-bata ini akan mendapatkan 2 pahala Bu Hikmah, pahala membaca dan pahala belajarnya itu tadi. Seperti qasidah Fadhilul Quran yang biasa kita sampaikan ke santri-santri ya. Yang dikarang oleh Profesor Asin Sakho Muhammad gitu ya, yang berbunyi ini Bu Hikmah, yang orang mahir baca Al-Quran akan dapat apa itu? 2 ganjaran itu ya lagi ya. Orang mahir baca Al-Quran bersama Malaikatur Rahman, orang sulit baca Al-Quran akan dapat 2 ganjaran. Ini sudah dikonsider. Itu. Dan biasanya kalau kita khatmul Quran ke jamaah kita itu kita motivasi dengan syair-syair ini yang luar biasa. Itu Bu Hikmah. Satu pahala 10 satu huruf 10 pahala atau 10 kebaikan dan dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10 lagi. Berapa itu? Luar biasa, berlipat-lipat. Apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kan selalu dilipat gandakan. Iya benar. Makanya yang sunnah pahalanya seperti wajib begitu Bu Hikmah. Ya. Kemudian apa yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran? Tentunya kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan. Iqra'ul Qur'ana fa'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Kalian bacalah Al-Quran, maka kalian akan mendapatkan syafaat bagi siapa saja, bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya Al-Quran? Ya tentunya yang mau belajar, yang mau mengamalkan, yang mau membaca Al-Quran. Begitu Hikmah. Itu keutamaannya ketika di bulan Ramadan dilakukan malah berlimpah-limpah gitu Hikmah. Kemudian apalagi keutamaannya Al-Quran ketika dibaca di bulan Ramadan? Ada lahir batinnya seorang muslim ketika sudah berinteraksi dengan Al-Quran, itu akan sehat, akan solih begitu Hikmah. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya yang berbunyi begini Bu Hikmah, terjemahannya.
Ada 4 model nih. Apabila seorang mukmin membaca Al-Qur'an itu seperti buah apa ya itu ya, kayak semacam lemon itu Bu ya. Salmon lemon. Utrujah begitu ya, bahasa Arabnya utrujah gitu ya. Seperti buah lemon yang dia baunya harum semerbak dan rasanya sedap, segar. Ya, mukmin sedang baca Quran seperti buah lemon yang semerbak baunya dan sedap rasanya. Kalau ada orang mukmin yang enggan membaca Al-Qur'an, maka dia diperumpamakan seperti kurma ya, yang tidak bau ya, tapi manis seperti Wikma nih, manis. Waduh, kurma itu kan tidak ada baunya tuh Wikma ya. Dan sahabat podcast ya, kurma itu nyoba nanti nggak ada baunya, tetapi rasanya manis luar biasa. Dan kita disunahkan bahkan ketika puasa itu untuk berbuka pembukanya yang manis-manis. Kemudian itu orang mukmin yang rajin membaca Quran seperti buah lemon yang semerbak dan sedap. Orang mukmin yang tidak atau enggan membaca Al-Quran seperti kurma yang tidak ada baunya tetapi manis rasanya. Sedangkan orang munafik yang suka membaca Al-Quran, dia seperti kemangi, Wikma. Kemangi itu harum nggak? Harum, tetapi getir, Wikma. Getir rasanya. Kemudian kalau orang munafik, ya, orang munafik itu bisa menimpa siapa saja loh, Wikma. Jadi orang munafik itu ya berjilbab, ya pakai gamis gitu kan ya. Nah orang munafik yang nggak suka membaca Al-Quran, dia seperti ini pari itu sayur apa buah nih Wikma? Kira-kira sayur termasuk sayur kalau itu sayur. Yang pahit sayur pare ya yang tidak ada baunya, pahit rasanya. Itu Rasulullah menggambarkan orang yang membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. Sehingga ketika seseorang itu dekat dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, maka ada lahir batinnya itu menjadi baik. Itu seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan keutamaan di dalam bulan Ramadan selama kita berpuasa ini membaca Al-Quran. Yang terakhir Bu Irma, rumah kita bila dibacakan Al-Quran itu tidak akan seperti kuburan. Ya ada kisah yang menarik nih kalau ada waktu. Jadi rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, kata Rasulullah, itu rumahnya seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan dengan tidak membacakan Al-Quran di rumah-rumah kalian. Ini seperti kisah pemuda yang hidup 17 tahun di kuburan begitu ya. Karena yang menempatkannya siapa? Orang tuanya. Dia mengeluh, saya setelah usia 17 tahun ini saya nggak mau lagi tinggal di kuburan. Loh kenapa nak? Kenapa kau bilang begitu? Pada rumah ini mewah. Ya makan minum di kuburan. Ternyata rumah ini tidak pernah dibacakan Al-Quran, sehingga pemuda ini merasa bahwa dia tinggal di dalam kuburan. Maka dia berharap orang tuanya bisa mengajarkan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, sehingga rumah itu hidup begitu. Masya Allah. Mungkin itu Bu Hikmah dari keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang terpenting Al-Quran itu di luar bulan Ramadan itu berpahala luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Maka zikir yang utama yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Masya Allah Ustazah, begitu lugasnya, begitu terinci banget. Sebetulnya masih banyak nanti yang dijabarkan, cuma ini karena limit waktu. Nah, tentunya dari adanya penjelasan dari Ustazah ini, dari mempelajari, mentadaburkan setiap hari, tentunya dalam bulan suci Ramadan ini akan peningkatan ada ruhani kita. Dengan adanya membaca Al-Quran. Nah penting kita memberikan wacana sedikit education kepada masyarakat bahwa dengan membaca Al-Quran segala sesuatu akan tercapai. Akan tidak untuk kemungkinan nih Ustazah, dari sebagian orang-orang atau masyarakat mungkin ketidakpengetahuan atau mungkin tidak ada pendampingan untuk memberikan edukasi ataupun meluruskan hal-hal perihal Al-Quran. Padahal Al-Quran ini kata tadi senjenengan ini dari 1 sampai Z ini Masya Allah berlipat ganda, apalagi di bulan suci Ramadan. Berlomba-lombalah eman kalau tidak ikut serta dalam fastabiqul khairat, dalam bingkai Ramadan Karim kali ini. Ini ada pertanyaan, saya agak menggelitik ini tadi Ustazah. Kalau bisa saya jawab nih, kalau enggak saya buat PR. Gitu ya. Gini Ustazah, biar
masyarakat lebih tahu, minimal ada hasanah pencerahan, hasanah keilmuan yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Bagaimana cara meyakinkan pada masyarakat atau bagian dari seseorang atau orang kelompok ini membaca Al-Quran itu pentingnya memberikan dampak yang baik. Pastinya kan, pasti itu. Karena Allah langsung diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Apalagi di bulan ini memang bulannya turunnya Al-Quranul Karim. Nah, di antara utama Ramadan. Nah, ini dampak bagi kehidupan orang yang belum paham itu bagaimana. Karena terkadang ada beberapa sebagian dari orang tersebut biasanya setelah membaca Al-Quran itu masih ada keraguan lah. Kok nggak berdampak gitu ya? Iya, ada bahasanya gini, gosul fikri, perang antara pikiran batinnya. Ya, padahal sudah jelas, jangankan membaca, mendengarkan. Berpahala itu. Sudah berpahala, apalagi membaca. Lah ini tidak ada keyakinan disatukan pada hati yang kolbunya. Itu bagaimana? Iya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Bu Hikmah, sahabat podcast dimanapun berada. Mungkin masih ada keraguan di dalam hati seseorang ketika membaca Al-Quran. Katanya Al-Quran itu asyifa, katanya Al-Quran itu kan memberikan petunjuk. Saya setelah membaca Al-Quran gak dapat tuh petunjuk, gak dapat tuh obat. Bu Hikmah, Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 disampaikan, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk siapa? Hudal lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dasarnya takwa, Bu Hikmah. Kalau ada seseorang yang membaca Al-Quran merasakan tidak ada efek, tidak ada dampak, nah bisa dipertanyakan, berarti ada masalah dalam dirinya. Betul. Mungkin takwanya masih kurang, mungkin mutakinnya ini. Karena Al-Quran jelas diturunkan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau dia bertakwa dengan membaca Al-Quran, semakin ada getaran di dalam hatinya, semakin dekat dengan Allah. Kok ada yang mau membaca Al-Quran tetapi tidak mengalami sesuatu pun dan merasa ragu, nggak ada berdampak tuh, nggak mendapatkan petunjuk tuh. Ya salah satunya untuk mendapatkan petunjuk karena kita harus memahami, mengerti. Karena Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, maka kita terus belajar tuh menggali. Bagi kita sekarang dipermudah, Al-Quran sudah ada terjemahannya. Kita baca terjemahannya, kita baca Arabnya, kita baca terjemahannya. Kalau nggak paham kita tanya ke ustadz, ke guru, kan seperti itu Bu Hikmah. Tapi terkadang masyarakat berhenti di sini Bu Hikmah, berhenti di membaca saja begitu, tapi tidak memahami makna. Walaupun membaca itu tetap berpahala, tapi pahala kan di akhirat Bu Hikmah. Tapi kan petunjuk di dunia. Nah, bagaimana bisa mendapatkan petunjuk itu? Yang memahami makna yang dibaca melalui Al-Quran tadi itu Bu Hikmah. Bisa jadi Bu Hikmah, ketika seseorang membaca Al-Quran kemudian tidak ada berdampak dan merasa tidak berdampak itu tadi ketakwaannya mungkin dipertanyakan atau sedang dalam kondisi down takwanya. Jadi fondasinya itu takwa dulu. Kalau seorang penghafal Quran Bu Hikmah, yang membunuh Sayyidina Ali siapa tuh? Ibnu Muljam, penghafal Quran. Ya, ketika takwanya sudah hilang, tapi ya nyoba dia lakukan. Penghafal Quran nih, gitu. Apalagi kita yang ketika kita hanya bisa membaca, kemudian kita ketakwaan kita nggak ada, rasa takut kita kepada Allah nggak ada, ya nggak berdampak. Bisa jadi begitu Bu Hikmah. Benar. Tentunya dengan adanya kayak gini, sering terus kita gali, kita kaji kembali, begitu maknanya, begitu dalamnya. Siratan dari apapun di dalam Al-Quran itu pasti ada bermakna dalam. Dan punya sinergiaul haq itu. Betul itu. Ya mudah-mudahan kita yakin itu pentingnya kita, penguatan diri kita, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan yang sudah disebutkan pada syariat Islam. Yang kedua Ustazah, ya ini tadi kok saya dipancing untuk bahasanya tadi, ada pembunuh dari Sayyidina Ali, seorang yang penusuk itu penusuk itu Nah itu penghafal Al-Quran lah di sini. Beberapa hari ini saya dengar dan juga agak viral, mungkin dibicarakan perihal seorang penghafal Al-Quran itu memberikan wacana opini bahwa ini dalam setiap podcastnya, setiap dia mengisi kajian-kajian itu kemana-mana bahwa tidak ada perintah menghafal Al-Quran dan tidak perlu Al-Quran itu dihafalkan. Nah bagaimana menurut Ustazah? Dan kita sebagai penyuluh ini tugasnya ini betul. memberikan pencerahan kepada masyarakat luas kita. Ya Bu Hikmah,
bagaimana kok seorang penghafal Quran. Saya dengar nih beritanya, dan ini saya bentengi santri-santri kami ya, ada sekitar 150 santri kami yang sedang menghafalkan Al-Quran. Ini Gen Alpha ini Bu Hikmah, Gen Z ini ketika mendengar gimana dia berproses menghafal Al-Quran itu kan naik turun imannya. Iya, benar. Iya, naik turun. Usianya yang rentan. Kan begitu imannya. Ketika dia mendengar, ini bahaya ini Bu Hikmah. Ya, ini dia kita. Yang saya tahu dia sudah murtad Bu Hikmah. Ini yang apa namanya, yang mengatakan tidak perlu Al-Quran dibaca. Kita klik googling saja sudah muncul, ngapain dia hafal, susah-susah menghafal itu. Saya pernah lihat itu beritanya. Jadi begini Bu Hikmah, ketika seseorang ya sedang ragu dengan Al-Quran, bisa jadi hidayah itu diambil oleh Allah. Bisa jadi Bu Hikmah. Ya, ketika seseorang, banyak toh itu ceritanya, seorang pendeta yang membuka Al-Quran, belajar, kemudian dia percaya, langsung masuk Islam. Kan begitu Bu Hikmah ya, ada ya macam itu ya. Nah, ketika seseorang ragu ya, bisa jadi hidayah itu diambil begitu. Nah, mungkin yang dialami, nggak tahu ya siapa itu yang mengalami, dia seorang mantan penghafal Al-Quran, kemudian dia menyatakan diri tidak penting karena dia sudah keluar dari agama Islam. Oke lah itu ya, gitu. Bisa jadi Bu Hikmah dia mengalami krisis keimanan, imannya lagi turun itu tidak move, jadi mereng, harusnya kan move on lagi, luruskan lagi dengan cara apa? Melakukan kebaikan. Kita menjaga keimanan kita kan dengan kebaikan, amal soleh Bu Hikmah. Ketika turun iman ini, dituruti saja, bisa jadi hidayah itu dicabut oleh Allah. Kemudian bisa jadi pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan di mana dia berproses, lingkungannya tidak mendukung, ya kemudian masuklah pikiran-pikiran yang mungkin dia terima begitu, sehingga dia menyatakan itu. Atau bisa jadi pengaruh pikiran-pikiran ideologi yang itu bertentangan dengan Islam, kemudian dia meyakini itu, kemudian dia menyatakan bahwa dia keluar dari agama Islam, dan bahkan dia mantan penghafal Quran, pada akhirnya dia mengatakan menghafal Al-Quran tidak penting. Sekarang itu zamannya canggih, hanya melalui HP bisa, ya kan dia bisa. Harus ada gurunya Ustazah. Itu penting Ustazah untuk anak, apalagi di zaman sekarang ini. Makanya bila min dalik, maka kita bentengi anak-anak kita, santri kita motivasi mereka untuk berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, karena dengan dekat dengan Al-Quran ini keimanan kita terjaga, dan jangan meragukan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita ragu, keimanan kita ini ragu itu kan akan tidak percaya toh Bu Hikmah. Kalau sudah tidak percaya, hidayah itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak sampai begitu Ustazah ya. Terakhir Bu Hikmah, dari saya ada kalimat dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya. Kulul asya'i tadbulu intaroktaha ilal Qur'an intaroktahu tadbulu antah. Sesuatu itu akan layu jika kau tinggalkan, kecuali Al-Quran. Apabila kau meninggalkan Al-Quran, maka engkau lah yang layu Bu Hikmah. Seperti itu Bu Hikmah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hal itu Ustazah. Amin. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita bukan bagian dari terlayu, tapi kita bermekaran. Nah, seperti apa yang sampai tadi, senyumnya sampai itu sudah bermekaran Ustazah ya. Terima kasih Ustazah. Begitu gamblangnya Allahnya, padahal sudah masih banyak yang saya tanyakan, cuma karena limit waktu sudah terbatas. Yang intinya saat ini closingnya adalah Ustazah, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya berpegang pada di Al-Quranul Karim. Kan begitu Ustazah ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada diri kita sendiri, meyakinkan kepada keluarga, masyarakat bahwa kita dalam lingkup al-Islam, agama Islam. Karena semua ada persoalan itu akan terselesaikan solusinya semua gampang di Al-Quranul Karim. Insyaallah mudah-mudahan barokah, manfaat pada kesempatan hari ini. Terima kasih sahabat podcast. Kami mohon maaf apabila ada kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.